sekarang kita akan membahas interpolasi dengan menggunakan fungsi polinomial. Dan di sini sebagai pendahuluan dikatakan bahwa polinomial memiliki banyak kegunaan dalam matematika yang salah satunya adalah interpolasi. Nah, dua formula eksplisit interpolasi polinomial yang sering atau umum digunakan adalah polinomial Lagrange dan Newton. Ada juga yang menyatakan dengan spline yang dalam hal ini sering dimanfaatkan oleh para kolega di sains data. Nah, mungkin kalian pernah dengar matematika ya. Nah, di sana juga dalam bahasa Wolfram tadi implementasikan polinomial Lagrange. Jadi di sini kita akan bahas suatu fungsi polinomial yang digunakan untuk interpolasi yang dinamakan sebagai polinomial interpolasi Lagrange. Nah, sebelum masuk ke sana, kita perlu tahu dulu apa yang disebut dengan fungsi polinomial. Jadi fungsi polinomial adalah misalnya kita punya titik-titik ya. Di sini ada 4 buah titik. X ini adalah titik yang kita tebak dan kita bisa bikin sedemikian fungsi yang halus, yang kontinu dan juga punya turunan yang melewati semua titik tersebut. Nah, kemudian bentuk polinomial di sini f-nya di fx-nya dinyatakan dengan px itu adalah sigma dari n sama dengan 0 sampai n dengan cn kali x pangkat n. Jadi nanti ada konstanta yaitu C0 dikali X pangkat 0 ditambah C1 kali X pangkat 1 dan seterusnya sampai X pangkat N. Nah, order polinomial disebut sebagai N ini. Nah, biasanya kalau kita punya N buah data, maka order polinomialnya adalah N kurang 1. Jadi di sini kita lihat bahwa untuk N ini terdapat N plus 1 data karena nilainya dari 0 ya. Jadi ada N plus 1 data. Jadi untuk yang ada di sini ada X1, X2, X3, X4. Itu kita cukup menggunakan polinomial order 3 di sini untuk bisa melewati semua titik itu. Kalau hanya 2 titik, kita cukup garis lurus, yaitu polinomial order 1. Kalau cuma 1 titik, itu polinomial order 0, jadi cukup garis mendatar. Ya. Nah, kalau ada 3 titik, kita gunakan 3 kurang 1 adalah 2, jadi kita gunakan polinomial order 2 atau persamaan kuadrat. Nah, kemudian berikut ini adalah rumusan dari, maaf, sebelumnya di sini ada. Jadi disebut order itu adalah pangkat tertinggi. Jadi di sini contoh polinomial order 4, padahal tidak ada order 1 dan order 2 ya. Maaf, tidak ada order 1, 2, dan 3 di sini. Maaf, saya kurang ada order 1 sebenarnya. Nah, itu sebenarnya karena order 1-nya 0, order 2-nya koefisiennya 0, dan order 3-nya koefisiennya juga 0. Jadi yang terlihat hanya order 0 dan order 4. Ini disebut polinomial order 4 karena pangkat tertingginya adalah 4. Kemudian kita masuk ke interpolasi polinomial Lagrange. Jadi polinomial interpolasi Lagrange dengan derajat n kurang 1 akan melewati n buah titik-titik data, jadi dari x1, y1, xn, yn sampai. Nah, di sini ada derajatnya kurang dari 1 karena tadi kembali kita ingatkan bahwa derajat polinomial untuk melewati n buah titik adalah pangkat tertingginya x-nya adalah n kurang 1. Di mana di sini yi adalah f fungsi xi dengan fx adalah fungsi interpolasi yang akan dicari. Nah, di sini fungsi interpolasinya kita nyatakan dengan P besar. Nah, polinomial interpolasi Lagrange dirumuskan sebagai berikut. Jadi I sama dengan 1 sampai N, PI dari X. PI-nya X ini punya bentuk yang lain di sini. Jadi PI X ini adalah YI adalah data produk ya. Jadi kalau sigma ini adalah penjumlahan, suku-suku yang menjumlahkan, kalau produk ini suku-suku yang dikalikan. Jadi di sini mulai dari J sama dengan 1 sampai N, dari X kurang XJ, XI kurang XJ. Nah, ini kenapa tidak boleh J sama dengan I? Kalian lihat di penyebutnya, kalau I sama dengan J, maka akan dibagi dengan 0. Jadi ini tidak boleh I sama dengan J. Jadi nanti suku-sukunya akan saling dikalikan, setelah selesai dikalikan dengan ini, dan menjadi PI. Nah, PI nanti dijumlahkan ke dalam ini. Nah, sebagai contohnya, kita akan lihat di sini. Nah, kembali kita gunakan, kalau kalian masih ingat, contohnya titik-titik yang tadi. Jadi tujuannya adalah sebenarnya untuk membandingkan bagaimana hasil interpolasi linear dengan interpolasi polinomial. Nah, titik-titik ini bisa kita hubungkan dengan persamaan polinomial. Di sini ada polinomial order 3 tepatnya. Kita hubungkan, jadi kita lihat semua titik itu dilihat oleh kurva ini. Nah, kita lihat di sini kalau polinomial ini interpolasi linear, ini garisnya lurus di sini. Tapi di sini garisnya melengkung agar dia bisa melewati semua titik dengan halus, sehingga fungsi ini kemudian bisa dicari turunannya di semua titik. Nah, tugas kita adalah bagaimana menentukan fungsi ini sebenarnya. Tapi secara numerik. Secara numerik artinya kita tidak dapat bentuk fungsinya secara eksplisit, tapi kita bisa mendapatkan semua titik
yang kita ingin hitung bila X-nya antara 1 dengan 10. Nah, berikutnya adalah kodenya di sini, ya. Jadi di sini bagian yang dalam tengah tadi ini, bagian yang ini, karena istilahnya adalah produk, saya kasih istilahnya produk. Nah, kemudian di polinomial Lagrange sendiri ada sum, jadi kita gunakan sum. Jadi tujuannya supaya kalian bisa melihat mana bagian yang sum, mana bagian yang produk, supaya kira-kira bisa langsung melihat padanannya dari persamaan dengan dari fungsi dalam Python-nya. Nah, kemudian di sini ada data 1, 4, 7, 10, Y-nya ada data 11, 18, 7, sama 5. Nah, kemudian kita cari, kita sekarang ingin mendapatkan data dari 1 sampai 10. Jadi semua data kita dapatkan, padahal kita awalnya hanya punya 4 titik ya. 4 pasang titik, tapi sekarang kita ingin dapatkan 10 titik. Nah, ini hasilnya. Jadi, kembali ke sini tadi, datanya ada 1, 4, 7, 10. Jadi, di sini adalah ini data, ini ada data, ini data, dan ini data. Yang lainnya adalah hasil interpolasi menggunakan fungsi polinomial. Ini hasilnya kita tampilkan. Jadi yang warna biru-birunya data, yang berwarna hitam ini adalah fungsi polinomial. Maaf, hasil interpolasi dengan menggunakan fungsi polinomial. Jadi kalian bisa lihat datanya akan berbeda dengan menggunakan interpolasi linear. Nah, sekarang kita lihat. Jadi tadi garis birunya adalah fungsi polinomial, kotak birunya data awal. Nah, yang warna hitam ini hasil interpolasi. Jadi kalian lihat titiknya persis pada kurva itu. Ya. Kalau tadi kan titiknya lurus gini ya, sekarang pada kurva. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, kemudian ada pertanyaan yang kalian bisa lakukan, bagaimana kalau X-nya 3,5, 6,5, dan 9,5 sama seperti tadi. Ya. Nah, ini kalau saya klik sebelumnya, kita bisa lihat. Jadi kita bisa bandingkan kira-kira ini kalau interpolasi linear, ini kalau interpolasi polinomial. Jadi datanya akan berbeda ya. Jadi titik yang pada angka 2 ini sekitar 17, kalau di sini pada angka 2 ini sekitar mendekati 14 ya. Sekitar 13 sekian. Nah, di sini angka 3-nya sekitar 16. Untuk 3 di sini adalah 19. Jadi kita lihat nilainya berbeda. Nah, mana yang benar tergantung sifat datanya tadi. Apakah datanya memenuhi ini atau memenuhi ini. Nah, itu. Tapi ini kelebihannya lebih cepat. Ini kelebihannya adalah fungsinya diferensiabel. Jadi fungsinya bisa dicari, bisa digunakan untuk mencari turunan dari data-data ini. Oke, baik. Demikian untuk materi interpolasi polinomial. Terima kasih.